Jadi pekerjaan cleaning atau di spotless itu merupakan salah satu pekerjaan yang favorit saya bilang ya di Queensland demi pengalaman saya. Selain itu, Ferry ini juga adalah seorang pekerja keras. Dia bekerja part-time sebagai kuli bangunan. Jadi selain teman-teman kita yang kuliah di sana itu, selain kuliah, mereka rata-rata banyak yang kerja part-time, termasuk Ferry. Fer, kamu ceritain dong seberapa berat bekerja part-time sebagai full-time student, coursework, dengan KS sekian banyak, assignment begitu banyaknya, gimana cara ngatur? Akhirnya kamu memilih part-time gitu. Tapi ceritain dulu, kamu kerja apa? Oke, oke, terima kasih, Bro. Nah, jadi waktu saya apa namanya sama saya masa studi, eh, terutama 1 tahun menjelang berakhirnya masa studi, nah, dan saya kemarin ngambil kerja part time. Nah, kerja part time saya itu cleaner, alias tukang bersih bersih lah. Nah, lokasinya ya di kampus. Kenapa saya milih kampus? Soalnya selain dekat, terus ketersediaan apa namanya job juga ada, bisa kita monitor. Nah, terus apa namanya kalau misalnya sudah selesai kerja, kita bisa langsung belajar atau masuk kuliah atau kerjakan assignment gitu kan, atau pulang langsung ke rumah tanpa nunggu bis jauh-jauh gitu. Nah, terus bagaimana cara saya mengaturnya? Yang pertama tuh jelas saya melihat apa namanya kapan waktu terbaik saya mengerjakan assignment. Nah, itu yang terpenting. Kapan waktu terbaik saya mengerjakan assignment. Itu paling produktifnya tuh di malam hari. Nah, sedangkan di pagi hari ya saya istilahnya saya tidak terlalu bisa fokus untuk mengerjakan assignment, uh, dan kebanyakan waktu saya tidak produktif di pagi hari. Nah, terus saya juga melihat apa namanya ada mata kuliah yang memang istilahnya tidak perlu saya tidak yang cukup saya pelajari melalui online tanpa harus masuk kuliah atau bertatap muka sama lecturer gitu. Nah, jadi kemarin tuh 2 semester saya eh, ada 2 mata kuliah yang tidak saya masuk sama sekali. Nah, 2 mata kuliah yang saya tidak masuk sama sekali. Oh, enggak. Satu mata kuliahnya pernah saya masuk 1 kali, dan yang lainnya itu tidak masuk sama sekali. Nah, jadi bisa ya umumnya ya tidak masuk lah seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa saya mengambil pagi hari. Nah, pagi hari dulu tuh kalau nggak salah ada jam kuliah yang mulainya jam 8 hingga jam 10. Nah, sedangkan part time sebagai cleaner itu kerjanya mulai jam 6 sampai jam 10. Nah, ternyata dan ketika saya apa namanya ketika saya coba minta izin, boleh tidak meninggalkan apa istilahnya, boleh enggak saya kerjanya cuma 2 jam dari jam 6 sampai jam 8, karena jam 8 hingga jam 10 saya masuk kuliah. Nah, ternyata tidak diberikan keringanan. Oleh karena itulah istilahnya menimbang apakah mata kuliah ini relatif mudah atau istilahnya tidak butuh face to face dengan lecturernya, makanya akhirnya saya memutuskan ya sudah saya kerja saja, nanti untuk belajarnya saya via online saja seperti itu. Nah, makanya saya beranikan diri untuk meninggalkan kuliah dan kerja sepanjang pagi hingga sampai ya menjelang siang gitu. Jadi memang lebih fleksibel ya kalau kalian mau kerja part-time di sana, karena sebagian besar kelasnya itu, bukan sebagian besar, semua kelas itu memang ter-record online. Jadi kalian yang miss kelas, tidak masuk ke dalam kelas, tetap bisa ngikutin kelas. Nanti ada videonya tetap di dalam Echo, di dalam Blackboard kalian, di dalam sistemnya YouTube. Jadi kalian bisa mengakses kemarin belajar apa sih, dosennya ngomong apa sih, slide-nya apa sih. Jadi mungkin untuk ngatur waktu itu memang nggak tricky, tapi tidak terlalu susah lah untuk ngatur itu ya.
sebagai informasi, menjadi cleaner di UQ itu rate-nya 21 per ya? Iya, kayaknya seperti itu kalau nggak salah ya. Sekitar $21 per jam. Gila nggak tuh, pantas Ferry pulang langsung nikah. Daya tambahan. Yeah. Oh ya, susah nggak, Fer? Kamu masuk ke Spotless itu susah nggak? Susah nggak prosesnya? Sejauh pengalaman saya ya, saya tidak terlalu susah ya, karena saya cuma 2 kali percobaan selama 1 bulan. Nah, jadi setelah 2 minggu sekali saya masukkan aplikasi, 2 minggu sekali saya masukkan aplikasi. Pas mau masukkan aplikasi untuk yang ketiga kali, ternyata saya dapat email bahwa saya diterima di Spotless gitu. Nah, jadinya 2 percobaan saja. Tapi ada teman-teman saya yang tidak beruntung, istilahnya ada yang sudah nyoba hingga 7 kali, dan ada yang 5 kali juga, bahkan maybe ya, mungkin ada yang tidak pernah dapat peluang sama sekali untuk dipanggil oleh Spotless gitu. Jadi itu kalau yang Sekilas. dengar ya memang jatuhnya bisa dibilang untung-untungan, tapi bisa dibilang ada momennya gitu. Jadi memang misal kayak katanya Ferry tadi, dia setiap 2 minggu itu apply aja. Jadi kadang kalau di Spotless itu nama provider, nama perusahaan yang menyediakan cleaning itu. Kalau di Spotless itu dia random aja, kadang minggu depan tiba-tiba langsung nyari orang, bongkar aja tuh resume atau yang lagi daftar hari itu atau dekat-dekat hari itu, ini masukin, udah masuk gitu. Ada kalanya dia 1 bulan 2 bulan nggak nyari, tapi ada kalanya setiap minggu tuh nyari, tiap hari nyari, ada nggak orang lagi baru lagi. Jadi bagusnya itu kalian masukin aja terus, cobain aja. Bikin aplikasinya tuh di copy banyak, habis itu tinggal dimasukin aja rutin. Beraktivitas kan? Saran saya sih kalau misalnya terutama yang di UK ya, Spotless di UK ya, kebanyakan orang-orang kan wisuda Desember kan, November Desember itu sudah mulai nyari biasanya tuh, November Desember hingga awal tahun. Nah, pokoknya periode wisuda Juni Juli, November Desember hingga awal tahun, itu biasanya nyari Spotless tuh. Nah, kemarin saya tuh kan apply-nya awal tahun 2019 saya apply, Januari apply, Februari ini dipanggil gitu. Akhirnya istilahnya ada peluang melihat bahwa ada teman-teman yang akan wisuda pulang, saya apply, ada lowongan baru. Gitu. Jadi ngelihat momen juga, jadi kalau lagi zaman musim orang pulang, musim wisuda, artinya kan mereka yang sudah kerja biasanya lagi pulang atau musim break, itu summer break, winter break, summer break. Masukinnya di sela-sela itu aja. Pas kerja kayak gitu, kan kerja nggak cuma sama orang Indo kan, Ter. Banyak juga tuh yang orang sana, banyak orang Pakistan, Bangladesh, orang banyak macam kewarganegaraan lah. Susah nggak kerja dengan orang dengan culture yang berbeda-beda kayak gitu? Gimana ya? Gampang-gampang susah sebenarnya. Istilahnya kalau misalnya kita kerja sama ini ya, sama mak-mak biasanya gitu kan. Mak-mak yang dari negara lain, itu biasanya ya kita yang diomelin. Lagi kalau kita misalnya statusnya sebagai junior gitu kan, kita yang diomelin, terus ya kita banyak ya disalahkan. Ya mau bagaimana lagi, itu kan tempat kerja, lingkungan kerja, atau ya istilahnya yang merasa senior ya biasanya tetap ada. Jadi ya harus ini aja sih, ada sabarnya dikit, tapi ada juga pemberontak sedikit lah. Dalam artian istilahnya biar kita tidak dianggap anak ingusan lah gitu. Dan nggak di ini kayak diintimidasi, disuruh-suruh gitu kan. Jadi kita agak ini sedikit lah, melawan dikit seperti itu.
secara detail kerjaannya Spotless itu kayak gimana, Fer? Maksudnya misal kamu ceritain dong dari jam 6 kamu mulai kerja sampai jam 10 gitu. Heeh. Kayak gimana? Timeline kerjanya kayak gimana? Begitu datang, upacara kah? Upacara bendera dulu? Oke, jadi ya Spotless ya nggak ada acara upacara, nggak ada apa namanya seremoni upacara gitu. Jadi di sana tuh biasanya kita jam 6 itu biasanya kita mulai briefing ya. Kita mulai briefing jam 6.15, jam 6.05, 6.10, jam 6.15. Nah itu kita ada briefing bagian-bagian mana saja yang istilahnya yang perlu, yang sangat urgent untuk dibersihkan. Nah, sangat urgent dibersihkan karena biasanya kemarinnya ada penilaian kan. Nah, kemarinnya ada penilaian. Kalau misalnya katakanlah status dari ruang ini di gedung ini istilahnya tidak terlalu bersih waktu dibersihkan kemarinnya, maka untuk hari ini menjadi apa namanya apa istilahnya Prioritas. ya menjadi prioritas untuk dibersihkan oleh cleaner. Nah nanti ketika dibersihkan biasanya ada supervisor yang datang untuk ngecek ruangan yang mendapat katakanlah rapot merah. Itu. Nah, jadi itu biasanya kita datang, ada briefing dulu, baru setelahnya kita mulai bergerak. Nah, biasanya sampai jam misalnya setengah jam, ada yang apa namanya kita biasanya kolek rubbish ya, kita buang-buang sampah, terus ada yang sebagian ngevakum. Nah, terus ada yang sebagian langsung menghandle toilet. Nah, yang paling menyedihkannya tuh ya di toilet sebenarnya. Berarti beda hari, beda yang dipegang, Fer, ya. Misal hari ini kamu bisa vakum, besok apa semua dipegang? Ya tergantung dari tergantung dari pembagian dengan teman kerja. Nah, kalau saya sih pengalaman ya, saya biasanya ada yang fix kerjaan yang itu aja, dan ada yang istilahnya yang di rolling. Nah, kita kan di sana Spotless kan istilahnya nggak stick pada satu gedung. Nah, tetapi kita tuh di ini apa namanya dipindahkan ke gedung yang lain. Nah, misalnya 1-2 bulan saya di gedung A, nah terus nanti pada bulan ketiga saya di gedung B dan C, misalnya seperti itu. Jadi pekerjaan cleaning atau di Spotless itu merupakan salah satu pekerjaan yang favorit saya bilang ya di Queensland, Brisbane, pengalaman saya. Karena selain mengerjakannya di kampus, artinya dekat dengan kampus, artinya kalau ada kuliah kemudian bekerja itu memang waktunya sangat fleksibel, karena tempatnya sama. Selain itu rate-nya juga bagus, gajinya juga bagus, dan peluang untuk masuknya juga lebih cepat atau lebih gampang. Jadi itu menjadi salah satu alternatif teman-teman yang kuliah di sana atau istri atau suami orang yang sedang kuliah di sana untuk part-time job mereka. Jadi sebenarnya bukan buat uang-uang tambahan ya, karena uang AS sendiri udah cukup sebenarnya untuk makan. Untuk bikin diri mereka sendiri makin kaya aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.